Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli dan soliha anandaku semua? Semoga semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Ustazah Siti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita memasuki pelajaran 5 ya. Bahasannya tentang sholat kewajibanku. Yuk kita simak penjelasannya. Materi kali ini yaitu sholat kewajibanku. Sholat artinya serangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Manusia wajib beribadah kepada Allah karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Salat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam. Salat memiliki hikmah yang sangat besar bagi yang melaksanakan. Beberapa hikmah sholat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Yang keenam, menjaga kebersamaan. Salat wajib yang 5 waktu dapat dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah, baik di rumah maupun di masjid atau di musola sekitar rumah. Akan tetapi, sholat wajib yang 5 waktu lebih baik dilakukan secara berjamaah, karena orang yang melakukan sholat wajib 5 waktu dengan berjamaah akan dilimpahi pahala 27 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara sholat harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda sebagai berikut, yang artinya Abu Hatim radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tata cara sholat yang harus kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya, posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat sholat. Kedua, yaitu takbiratul ihram. Gerakannya, mengangkat kedua tangan setinggi bahu, ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir. Yang ketiga, bersedekap. Gerakannya, tangan dilipat di atas pusar, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek dalam Al-Quran yang telah dihafal. Keempat, ruku. Gerakannya membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca doa ruku. Yang kelima, iktidal. Gerakannya bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmik dan iktidal. Yang keenam, sujud. Gerakannya menempatkan wajah ke tempat sujud. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Ketujuh, duduk antara dua sujud atau duduk iftirashi. Gerakannya, duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk antara dua sujud. Kedelapan, duduk tasyahud awal. Gerakannya sama seperti dalam keadaan duduk iftirashi, hanya saja membaca lafaz tasyahud awal dan sholawat Nabi Muhammad SAW.
9. Duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, sholawat Nabi Muhammad SAW dan sholawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir ke-10, gerakan salam. Gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Alhamdulillah, solidah solihah, untuk pembahasan kali ini selesai ya. Semoga apa yang tadi Ustazah Siti sampaikan dan jelaskan kalian dapat memahaminya. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.